Bayangkan sejenak, pagi hari yang hening, suara ayam berkokok, dan sinar matahari perlahan menelusup masuk lewat jendela. Tidak ada nada dering ponsel, tidak ada notifikasi WhatsApp, Instagram, atau email yang harus segera dibalas. Dulu, hidup tanpa HP terasa begitu alami, dan anehnya, banyak yang bilang, justru lebih bahagia. Tapi benarkah? Apakah hidup di masa tanpa HP memang lebih membebaskan? Atau ini hanya nostalgia belaka? Mari kita telusuri langkah demi langkah kehidupan di dua masa, era tanpa HP dan zaman digital seperti sekarang. Dulu, pagi dimulai bukan dengan mengecek layar, tapi dengan rutinitas sederhana. Setelah bangun, orang-orang biasanya langsung ke kamar mandi, menyiapkan sarapan, atau sekadar duduk menikmati kopi sambil mengobrol dengan keluarga. Tidak ada gangguan notifikasi yang tiba-tiba mengubah suasana hati. Waktu terasa lambat, seolah setiap detik lebih panjang dan bermakna. Komunikasi pun berlangsung secara langsung, tatap muka. Kalau ingin berbicara dengan teman, kita harus datang ke rumahnya, mengetuk pintu, atau sekadar berteriak di depan pagar. Ada sensasi hangat dalam setiap percakapan, karena benar-benar hadir secara utuh. Di sekolah atau tempat kerja, tidak ada distraksi HP, konsentrasi penuh pada pelajaran atau pekerjaan. Kalau bosan, cara paling gampang adalah mencoret-coret buku, berbicara dengan teman sebangku, atau melihat keluar jendela, membayangkan cerita-cerita liar dalam pikiran. Bahkan, menunggu pun menjadi pengalaman tersendiri. Menunggu angkot, giliran mandi, atau jam pulang sekolah, semua terasa lebih sabar, lebih tenang, karena tidak ada yang bisa melarikan diri ke dunia maya. Lalu, bagaimana dengan hiburan? Hiburan datang dari hal-hal sederhana, bermain kelereng, petak umpet, atau menonton film di televisi bersama keluarga. Tidak ada streaming tak terbatas, tidak ada scroll tak berujung di media sosial. Setiap momen hiburan terasa eksklusif, dinikmati bersama, dan jadi bahan cerita keesokan harinya di sekolah. Ketika ingin tahu kabar teman yang jauh, kita menulis surat, menunggu balasan yang entah kapan datangnya. Ada rasa harap-harap cemas, ada kerinduan yang benar-benar terasa. Sekarang, coba bandingkan dengan kehidupan digital saat ini. Pagi hari, layar HP adalah hal pertama yang dicari. Notifikasi bertubi-tubi, dari grup keluarga, teman kerja, sampai promosi aplikasi. Kepala terasa penuh bahkan sebelum hari benar-benar dimulai. Komunikasi jadi lebih cepat, tapi kadang terasa lebih singkat dan dangkal. Seringkali, kita lebih sibuk membalas chat daripada mendengarkan orang yang duduk di depan kita. Tatapan mata bergeser ke layar, bukan ke wajah lawan bicara. Di sekolah atau kantor, konsentrasi mudah pecah. Satu notifikasi saja, pikiran sudah terbawa ke dunia lain. Grup chat ramai membahas hal-hal lucu, meme, atau gosip terbaru. Hiburan pun tak ada habisnya. Satu klik, dunia terbuka lebar. Film, lagu, game, semua bisa diakses kapan saja. Tapi justru, kadang kita malah merasa bosan, jenuh, bahkan kesepian di tengah keramaian dunia maya. Menunggu pun bukan lagi pengalaman. Semua serba instan, serba cepat. Tidak ada ruang untuk bersabar atau menikmati proses. Lalu, apakah benar hidup tanpa HP lebih bahagia? Jawabannya tidak sesederhana itu. Dulu, kebahagiaan datang dari keterbatasan. Karena tidak semua bisa diakses dengan mudah, setiap momen terasa lebih spesial. Bertemu teman, menonton acara favorit, atau sekadar duduk mengobrol di sore hari, semua punya nilai lebih karena tidak bisa diulang dengan mudah. Rasa syukur tumbuh dari hal-hal kecil. Di sisi lain, hidup tanpa HP juga penuh tantangan. Berkomunikasi dengan keluarga yang jauh sangat sulit. Informasi datang terlambat. Jika ada kejadian penting, kadang kita baru tahu besoknya, atau bahkan berminggu-minggu kemudian. Sementara itu, HP memberi kemudahan luar biasa. Bertemu teman lama, mencari informasi, atau belajar hal baru, semua bisa dilakukan dalam hitungan detik. Tapi di balik itu, muncul tantangan baru, kecanduan, FOMO, fear of missing out, dan tekanan sosial yang kadang tidak terlihat. Kita jadi sering membandingkan diri dengan orang lain yang hanya kita kenal lewat layar.
Standar kebahagiaan pun berubah, seringkali diukur dari jumlah like atau follower. Jadi apa yang bisa kita pelajari dari perbandingan ini? Kebahagiaan ternyata bukan soal ada atau tidaknya HP, tapi bagaimana kita memaknai setiap momen. Dulu, tanpa HP, kita belajar sabar, menikmati proses, dan menghargai kehadiran orang di sekitar. Sekarang, dengan HP, kita bisa lebih terhubung dan belajar banyak hal, asalkan tahu kapan harus berhenti dan menikmati dunia nyata. Mungkin, kuncinya adalah keseimbangan. Mengambil yang terbaik dari dua dunia. Kita bisa tetap memanfaatkan teknologi untuk hal-hal positif, belajar, bekerja, dan menjaga silaturahmi. Tapi sesekali, cobalah matikan HP. Nikmati pagi tanpa layar, berbicara dengan keluarga tanpa distraksi, atau sekadar duduk diam menikmati suara alam. Rasakan kembali sensasi kehidupan sederhana yang dulu pernah kita jalani. Nostalgia memang indah, tapi bukan berarti kita harus menolak perubahan. Yang penting, jangan sampai kebahagiaan kita sepenuhnya digantungkan pada teknologi. Karena pada akhirnya bahagia itu diciptakan, bukan ditemukan di layar HP. Jadi apakah hidup tanpa HP lebih bahagia? Mungkin iya, mungkin tidak. Semua tergantung bagaimana kita menjalani dan mensyukuri apa yang ada sekarang. Yang pasti, kebahagiaan sejati tetap ada di dalam diri kita, bukan di genggaman, tapi di hati yang mampu menikmati setiap detik kehidupan, apapun zamannya.